Saudara-saudari yang terkasih, membangun spiritualitas dan pengharapan dalam penderitaan akibat ketidakadilan gender. Pada kesempatan ini kita mau berefleksi bersama. Dalam refleksi ini kita mencoba mencari solusi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Memang diskriminasi terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia masih menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih menemukan banyak kendala. Masih kuatnya budaya yang didasarkan pada kekuasaan laki-laki ini memposisikan perempuan pada stereotip peran dan posisi yang termarginalkan. Padahal relasi yang seimbang, ini kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, ini dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya inferioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya. Kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun dalam masyarakat, sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau mutlak milik perempuan saja. Kesetaraan ini bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi. Konsep ini disebut kesetaraan kontekstual. Artinya kesetaraan adalah bukan kesamaan. Ini yang sering menuntut persamaan matematis. Tapi kesetaraan lebih kepada kesetaraan yang adil, yang sesuai dengan konteks masing-masing individu. Pemahaman tentang perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan masing-masing anggota keluarga seharusnya dapat ditanamkan sejak sebuah keluarga terbentuk. Sistem patriarkat yang memosisikan fungsi-fungsi di dalam keluarga didasarkan pada struktur yang kaku serta memiliki hierarki kekuasaan yang terlalu membatasi adanya peran partisipatif antar anggota keluarga, telah menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. Relasi gender dalam keluarga dapat dibangun jika masing-masing individu dalam keluarga saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki secara mampu memberi kesempatan yang seimbang tanpa membeda-bedakan peran gender. Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya memang ada perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu, sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antara anggota keluarga, sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas ini dapat tercapai. Saudara-saudari, keluarga sebagai subsistem dari masyarakat
memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga. Karena dalam keluarga lah semua struktur, peran, fungsi sebuah sistem berada. Dalam keluarga terjadi proses negosiasi yang tidak akan pernah selesai, di mana segala bentuk perbedaan harus menemukan harmoninya dengan pembagian peran dan fungsi yang seimbang antar anggota keluarga yang terdiri dari suami dan istri, ayah dan anak, anak perempuan dan anak laki-laki. Oleh karenanya, dengan berbagai perbedaan itulah, seluruh anggota keluarga dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi pertama bagi setiap anak manusia untuk mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal tempat tumbuh dan berkembang, di mana mereka bisa saling mengasihi, melakukan proses pendidikan, membentuk karakter setiap individu, dan terutama mempersiapkan setiap individu, anak baik laki-laki pun perempuan, untuk mencapai tujuan utama sebagai manusia yang berkualitas. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya, akan memiliki anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, sekali lagi pengaruh perempuan yang sangat besar dalam rumah tangga telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, pada perawatan kesehatan, dan terutama pada pendidikan anak-anak mereka. Maka upaya yang harus dilakukan adalah penguatan pengaruh utamaan gender yang merupakan satu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengaruh utamaan gender merupakan seperangkat proses dan strategi yang bertujuan agar isu-isu gender, kesenjangan gender dikenali dan diatasi melalui kebijakan, program, dan pelayanan-pelayanan yang berkesinambungan. Maksud dipergunakannya pengaruh utamaan gender adalah untuk menjamin supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan. Dalam diskusi ini kita mencoba mencari solusi, berdiskusi, mencari solusi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Karena hanya dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kesejahteraan, damai akan lebih terwujud. Maka para saudara terkasih, selamat berdiskusi, selamat mencari solusi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Terima kasih.